Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini untuk bab 5 Particle Vision akan membahas mengenai deteksi objek ruang warna atau citra digital. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama memahami bahasa pemrograman Python dan mengoperasikan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, memahami tingkat penerapan nilai citra digital. Dan terakhir, menjelaskan perbedaan dari setiap nilai pada citra digital yang dapat diperoleh menggunakan bahasa Python. Untuk pembahasan tarinya di sini yaitu deteksi objek dan digital image processing ini adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan keberadaan objek tertentu di dalam suatu citra digital. Untuk proses deteksi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam metode yang umumnya melakukan pembacaan fitur-fitur dari seluruh objek pada citra input. Untuk proses pembacaan dan perbandingan fitur objek ini umumnya mengalami kesulitan pada saat suatu objek berhimpit atau tertutup oleh objek lain dalam citra. Hal ini mengakibatkan dua objek tersebut terbaca sebagai satu objek yang dimana dikenal sebagai pemasaran overlap pada digital image processing. Jadi di sini kita memiliki sebuah algoritma untuk melakukan proses pengolahan citra. Ini terkadang kita membutuhkan sebuah informasi nilai atau informasi lain yang sedang dikerjakan oleh algoritma tersebut. Dari nilai tersebut dapat dimunculkan pada sebuah citra yang kita tampilkan dengan beberapa fungsi. Untuk menampilkan sebuah nilai atau sebuah parameter ini dapat menggunakan font, cv2.font, cv2.text, dan yang lainnya. Untuk selanjutnya di sini ada aplikasi dari Jupyter Lab, di mana merupakan antarmuka pengguna generasi Next termasuk notebook. Untuk Jupyter ini memiliki struktur modular di mana dapat membuka beberapa buku, catatan, atau file misalnya HTML, teks, Python, dan lain-lain sebagai tab di jendela yang sama. Untuk Jupyter Lab ini dirancang sebagai lingkungan yang dapat diperluas dan ekstensi dapat menyesuaikan atau menyempurnakan bagian apapun dari Jupyter Lab. Jadi di sini merupakan tampilan window pada software dari Jupyter Lab. Terus selanjutnya ada Flash. Jadi untuk pada library OpenCV ini memiliki berbagai fungsi algoritma pemrograman citra digital yang kompleks. Salah satunya adalah menulis teks pada satu gambar. Nah, untuk OpenCV ini menyediakan jenis font case Hershey yang dimana memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk dan memiliki kode tersendiri. Terus selanjutnya ada representasi citra digital. Untuk ini citra digital dibentuk oleh kumpulan titik yang dinamakan pixel atau picture element. Setiap pixel ini digambarkan sebagai satu kotak kecil, di mana setiap pixel mempunyai koordinat posisi. Nah, ini merupakan gambar dari presentasi citra digital, dan ini untuk gambar dari satu pixelnya sendiri. Terus selanjutnya ada kuantitisasi citra digital. Untuk citra digital ini sesungguhnya dibentuk melalui pendekatan yang dinamakan kuantisasi. Untuk kuantisasi ini adalah prosedur yang dipakai untuk membuat suatu isyarat yang bersifat kontinu ke dalam bentuk diskrit. Dibandingkan isyarat analog dan bersifat isyarat digital, ini digambarkan sebagai berikut. Nah, untuk ini untuk gambar dari isyarat analog dan ini untuk isyarat digital. Untuk selanjutnya yaitu ada kualitas citra digital. Di samping cacat intensitas kecerahan, jumlah piksel digunakan untuk menyusun suatu citra mempengaruhi kualitas citra. Untuk resolusi citra ini biasanya dinyatakan jumlah piksel pada arah lebar dan tinggi. Ini bisa dinyatakan dengan notasi M kali N, dengan M menyatakan tinggi dan N menyatakan lebar dengan jumlah piksel. Di sini merupakan contoh gambar dari resolusi piksel pada gambar dan ukuran yang sama. Ini untuk ukuran 512 kali 512 piksel. Ini untuk citra yang berukuran 256 kali 256 piksel. Ini untuk citra yang berukuran 128 kali 128 piksel, dan ini untuk yang berukuran 64 kali 64 piksel. Baik, untuk selanjutnya yaitu konstruksi berdasarkan ruang warna atau citra digital. Warna merupakan elemen dasar dari pengolahan citra digital. Ada beberapa model citra di antaranya yang biasa digunakan yaitu model warna atau RGB, citra berskala keabuan atau grayscale, dan citra binar. Untuk yang pertama yaitu citra binar. Citra binar ini umumnya lebih sederhana, cepat, dan mudah dalam mengimplementasikan.
dengan dua intensitas warna, ada warna hitam dan warna putih. Di sini ada sebuah objek yang mana nanti akan di grid dengan ukuran 8x8 pixel, sehingga setelah di convert akan menjadi kotak-kotak seperti ini. Nah, dari gambar ini kemudian akan didigitalisasikan menjadi citra binar, yaitu dengan nilai 1,0, yang mana untuk yang berwarna putih akan menghasilkan nilai 1 dan untuk yang berwarna hitam akan menghasilkan warna 0, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk selanjutnya yaitu citra berskala keabuan atau grayscale. Citra ini menangani gradasi warna hitam putih yang tentu saja menghasilkan efek warna abu-abu. Pada jenis citra ini dinyatakan dalam intensitas nilai yang berkisar antara 0 sampai dengan 255. Untuk nilai 0 itu menyatakan warna hitam, dan sedangkan nilai 255 menyatakan nilai warna putih. Di sini ada sebuah objek gambar yaitu R, yang mana ada yang berwarna hitam, keabuan, dan juga sedikit mendekati putih. Untuk yang berwarna hitam ini menunjukkan nilai sejumlah 6, sedangkan semakin keabuan itu maka nilainya akan semakin besar, dan untuk warna putih itu akan menunjukkan nilai 255, sehingga dari digitalisasinya menghasilkan seperti ini, yang mana untuk hitam ini bernilai 6 dan semakin mendekati putih nilainya juga akan semakin besar. Untuk selanjutnya yaitu citra berwarna atau RGB. Citra berwarna ini dinamakan citra RGB, yang mana merupakan jenis citra yang menyajikan warna dalam bentuk komponen R atau merah, G hijau, dan B biru. Nah, setiap komponen warna ini menggunakan 8 bit yang nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 255, yang mana memungkinkan warna yang bisa disajikan mencapai 255 kali 255 kali 255 atau warna. Di sini menunjukkan warna RGB dalam ruang dimensi 3. Untuk yang berwarna blue itu yaitu pada sumbu Y, warna hijau itu sumbu X, dan warna merah itu di sumbu Z. Sehingga apabila nilai yang berwarna biru itu bernilai 255, dan juga jika nilai hijau 255 sedangkan warna merahnya itu bernilai 0, maka akan menghasilkan warna sian. Jika seluruh komponennya bernilai penuh yaitu 255, maka akan menghasilkan warna putih. Di sini ditunjukkan beberapa nilai penyusun warna pada citra RGB. Misal untuk warna yellow itu pada komponen warna R atau red yaitu dengan nilai 255, green atau hijau dengan nilai 255, dan untuk blue bernilai 0. Dan untuk warna yang lain juga dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian di sini terdapat representasi pembacaan berdasarkan orde. Jadi untuk orde 1 ini menunjukkan yang paling depan, untuk orde 2 itu yang tengah, dan untuk orde 3 itu yang paling belakang. Jadi pada sumbu X-nya ini yaitu menunjukkan M, dan juga untuk sumbu X-nya itu menunjukkan N-nya.
dapat dilihat pada gambar ini. Mungkin untuk landasan teori itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengambilan datanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengambilan data dari bab 5 robot vision. Untuk pengambilan data sendiri sama seperti bab sebelumnya, yaitu bab 4, kita menggunakan Jupyter Lab. Mungkin sembari mengingatkan, saya akan menjelaskan cara membuka Jupyter Lab, yaitu pertama kita ke folder file C. Setelah itu jangan lupa klik besar, lalu di sini bakalan muncul folder sesuai nama PC masing-masing. Untuk selanjutnya dari teman-teman praktikan, jangan lupa checklist bagian hidden item di menu view, lalu klik add data. Setelah itu klik lagi folder lokal, dan selanjutnya klik kembali folder program. Nah, setelah itu bakalan muncul folder Python, diklik saja. Dalam bagian atas ini kita klik dan ketikkan cmd atau komponennya dari Python. Untuk membukanya itu caranya klik saja, ketikkan saja Jupyter Streetlamp. Nah, lalu kita enter, maka akan otomatis keluar seperti ini. Langkah selanjutnya kita klik notebooknya. Untuk bab 5 ini sama seperti sebelumnya, kita hanya mengcopy pastekan program yang ada di PPT. Pastikan saja. Lalu selanjutnya kita copy pastekan saja listing program yang telah di-share oleh asisten seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan CV2 sama seperti praktikum sebelumnya untuk menampilkan gambar. Lalu di sini perbedaannya yaitu kita menganalisis parameter nilai dari warna. Jadi di sini kita menggunakan blue, green, dan red sesuai teori citra digital. Di sini ada RGB, R sama dengan G sama dengan B, sama dengan expose sama dengan expose sama dengan all. Nah, itu telah dijelaskan di teori sebelumnya. Lalu selanjutnya di bagian penampilan parameter nilainya itu dituliskan listing CV2.text. Jadi di sini kita menampilkan satu frame saja. Untuk parameter nilai red itu berada di bawah, berada di atas. Parameter nilai green itu berada di tengah, dan parameter nilai blue itu berada di bawah. Mungkin seperti itu. Lalu akan saya run. Setelah di run ini akan muncul gambar dari diri kalian masing-masing. Jadi diharapkan
PC yang mumpuni itu ada kameranya atau bisa menggunakan Wiki. Lalu di sini nilainya muncul di sebelah kiri bawah. Nah, jika saya klik sini, saya umpamakan warna hitam. Jika saya klik kerudung saya, maka nilai yang keluar yaitu sama dikarenakan warna hitam. Namun jika saya klik warna merah, maaf, nah, maka nilainya akan lebih besar. Saya ambil satu contoh benda warna hijau. Nah, maka nilai parameter green yang berada di tengah itu lebih besar, seperti itu, 139. Untuk mematikannya bisa kalian klik pada keyboard T. Setelah itu untuk pengambilan datanya, di sini ada objek rata nilai sama gambar hasil percobaan. Jadi untuk objek ini saya serahkan ke masing-masing praktikan dan diusahakan objeknya berwarna hijau, biru, maupun merah. Jadi kalian bisa menganalisis hasilnya. Lalu untuk rata nilai itu diisi dari nilai yang ada di pojok kiri tadi. Dan saya ambil contoh lagi. Jadi semisal warna hitam seperti ini, kalian klik saja 2 kali, maka nilai yang muncul ini kalian tuliskan saja di kolom rata nilai. Lalu selanjutnya ada gambar hasil percobaan. Jadi hasil dari gambar yang telah kalian ambil itu bisa kalian screenshot dan taruh di dalam tabel. Untuk penamaan objek bisa ditulis gelas dengan warna koma, maaf, dalam kurung warna seperti itu. Misal gelas dalam kurung hijau, terus kelihatan nilainya berapa yang tadi di pojok kiri bawah itu, lalu gambar hasil percobaan. Setelah itu bisa kalian analisis masing-masing objek dengan rata nilainya beserta teori yang telah dijelaskan sebelum pengambilan data ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan lagi ke asisten yang bertugas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.